Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan saya Nur Indah. Oke, apa kabar teman-teman semua? Baik kan ya? Hari ini kita akan membahas tentang bab menstruasi dan di bab ini nanti akan ada beberapa subbab lagi yang akan kita bahas dan di akhir sesi kita juga akan membahas soal. Oke, langsung saja kita ke materi. Di sini sebelumnya ini ada beberapa subbabnya, itu ada yang namanya siklus menstruasi, gangguan menstruasi, dan penatalaksaan gangguan menstruasi. Nah, di sini sebelum kita ke siklus menstruasi, kita harus tahu dulu nih, pasti masih pada ingat kan, menstruasi itu ada dua, ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Nah, fisiologis itu biasanya menstruasi itu berkisar antara 27-30 hari atau umumnya 28 hari. Sedangkan yang patologis itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Nah, kalau masanya untuk yang normal itu umumnya 3-6 hari, ada yang 1-2 hari, dan bahkan 7 hari itu masih dianggap normal. Sedangkan yang patologis itu menstruasinya terlalu lama. Nah, pada saat menstruasi itu, seorang perempuan akan kehilangan darah sekitar 30-100 ml darah. Sedangkan perdarahan yang terlalu banyak itu biasanya dia akan mengarah ke patologis. Jadi terlalu panjang perdarahannya dan perdarahannya itu tidak seperti biasanya. Oke, sekarang kita ke siklus menstruasinya. Di sini akan saya bahas secara cepat dan untuk mengingat kembali ya kan siklus menstruasi yang pernah dipelajari sebelumnya. Itu jadi pada saat hari itu biasanya ovarium mulai berproses untuk mematangkan folikel yang nantinya akan menjadi sel telur. Nah, kemudian di otak ini ada yang namanya hipofisis anterior, itu yang akan menghasilkan hormon FSH dan LH yang fungsinya untuk membantu pematangan folikel. Nah, biasanya nih selama mens ini atau pramenstruasi ini kadar estrogennya itu biasanya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan para wanita mengalami mood swing. Nah, terus kemudian darah yang keluar saat mens adalah hasil dari peluruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Oke, next. Kemudian ini ada pada hari ke-14 itu biasanya hormon LH akan mencapai puncaknya. Nah, hal tersebut yang menyebabkan folikel menjadi matang dan pecah serta menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, hal itulah yang disebut sebagai masa ovulasi. Nah, tandanya saat mau ovulasi apa sih? Pasti masih pada ingat dong harusnya, ya kan? Biasanya itu ditandai dengan suhu tubuhnya naik, kemudian lendir serviks itu seperti putih telur, mulur, kemudian hal ini yang bisa memudahkan sperma untuk masuk ke dalam vagina untuk bertemu dengan sel telur. Nah, bila pasangan suami istri melakukan hubungan seksual sekitar 2-3 hari sebelum dan setelah masa ovulasi, maka bisa terjadi pembuahan dan kehamilan. Sementara itu, setelah haid selesai, kadar estrogen akan naik. Nah, hal ini yang akan menyebabkan dinding rahim kembali menebal sebagai persiapan bila terjadi kehamilan. Selain itu, estrogen yang tinggi akan menyebabkan efek perasaan bahagia, kemudian pokoknya perasaannya menjadi tidak menentu. Nah, ini jika kadar progesteron dan estrogen yang tinggi ini akan menyebabkan dinding rahim semakin tebal untuk mempersiapkan kehamilan. Tetapi jika tidak ada sel sperma yang masuk, maka dinding rahim dan sel telur akan meluruh dan itu yang dinamakan dengan menstruasi. Oke. Kemudian gangguan menstruasi ini ada yang namanya gangguan jumlah darah dan lama haid, kelainan siklus menstruasi, dan perdarahan di luar haid. Nah, gangguan jumlah darah dan lama haid itu ada dua, yaitu hipermenore dan hipomenore. Di sini kita jadi kalau hipermenore itu bentuk gangguan menstruasinya itu berupa jumlah darahnya yang dikeluarkan itu banyak, yaitu berdarahnya melampaui 7 hari atau deras atau melebihi 80 ml. Kemudian kalau hipomenore itu siklus menstruasinya itu dia tetap teratur tetapi jumlah darah yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Nah,
Kalau yang hipermenore itu biasanya dalam satu siklus normal itu kan dia itu darah yang dikeluarkannya itu sangat banyak, bahkan biasanya orang yang mengalami hipermenore itu rentan atau rawan dengan anemia karena darah yang dikeluarkannya itu banyak. Perempuan rata-rata itu kan kehilangan darah 30-40 ml selama 5-7 hari. Nah, sedangkan hipermenore lebih dari itu. Biasanya penyebabnya ini karena pembesaran rahim, kemudian polip endometrium, dan penebalan dinding rahim. Sedangkan hipomenore penyebabnya itu biasanya kekurangan gizi dan gangguan hormonal. Nanti jika kita bertemu dengan soal seperti ini, kita bisa caranya itu biar kita ingat perbedaan hipermenore dan hipomenore itu. Hiper itu kan biasanya lebih. Nah, di sini kita bisa ingat-ingat, oh berarti hipermenore itu darah yang dikeluarkan itu lebih banyak dari biasanya. Sedangkan hipo itu kan biasanya kurang ya. Jadi hipo itu darah yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Nah, cara ingat-ingatnya gitu, teman-teman. Kemudian ada yang namanya kelainan siklus menstruasi. Itu ada polimenore, oligomenore, dan amenore. Polimenore itu merupakan kelainan siklus menstruasi yang menyebabkan wanita itu berkali-kali mengalami menstruasi. Jadi dalam sebulan dia bisa 2 kali sampai 3 kali menstruasi. Nah, normalnya itu kan siklus menstruasi itu kan 21 hari sampai 35 hari. Dan durasinya 2 sampai 8 hari. Sedangkan wanita yang mengalami polimenore ini biasanya siklus menstruasinya itu lebih pendek, kurang dari 21 hari dengan polanya yang teratur dan jumlah perdarahannya itu relatif sama atau lebih banyak dari biasanya. Nah, polimenore ini biasanya bersifat sementara dan bisa sembuh dengan sendiri. Tapi bila gangguan ini terus terjadi, maka penderita harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian oligomenore merupakan kelainan siklus menstruasi melebihi 35 hari, yaitu wanita yang memiliki siklus menstruasinya tuh panjang dengan polanya teratur dan jumlah perdarahan yang sama. Penyebabnya biasanya karena faktor hormonal. Sedangkan amenore itu keadaan di mana menstruasi berhenti, tidak terjadi pada masa subur atau pada saat yang seharusnya menstruasi terjadi secara teratur. Nah, amenore ini ada dua, amenore primer dan amenore sekunder. Amenore primer itu untuk perempuan yang mulai terlambat menstruasinya. Sedangkan amenore sekunder itu berhenti menstruasi itu jika sudah 3 bulan berturut-turut dia tidak mengalami menstruasi. Nah, itu disebut amenore sekunder. Nah, gimana sih cara membedakan antara polimenore, oligomenore, dan amenore? Jadi gini, ini dia kan kelainan siklusnya ya. Kalau poli itu kan banyak. Nah, sedangkan kita pakai patokannya poli aja gitu. Jadi kalau poli itu kan banyak. Oh, berarti dia itu menstruasinya sebulan bisa banyak, sebulan bisa lebih dari 1 kali. Jadi itu namanya polimenore. Nah, sedangkan oligomenore itu, oligo itu kan kurang ya. Nah, jadinya tuh berarti kita bisa, oh berarti oligo itu yang siklus menstruasinya lebih dari biasanya, lebih dari 35 hari, lebih dari siklus normal menstruasi. Dengan amenore, A itu kan artinya tidak. Berarti amenore itu tidak mengalami menstruasi. Gitu cara membedakannya supaya lebih mudah. Nah, terus ada lagi yang namanya perdarahan di luar haid. Perdarahan di luar haid ini biasanya disebut metrorragia dan penyebabnya itu hormonal dan adanya kelainan anatomis. Nah, bagaimana sih cara mengurangi nyeri atau kram saat menstruasi? Kita bisa melakukan dengan kompres botol hangat, kemudian mandi air hangat, kemudian melakukan pijatan lembut, tarik nafas dalam-dalam, dan minum minuman hangat. Tetapi jika sakit menstruasi ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah mengganggu aktivitas, kita bisa langsung periksa ke bidan atau dokter. Nah, manajemennya kita bisa melakukan perawatan kulit wajah, kemudian membersihkan rambut, menjaga kebersihan pakaian, kebersihan tubuh, dan menggunakan pembalut minimal 4 jam setiap 4 jam kita harus mengganti pembalut. Oke, ini kita sampai ke soal dan pembahasan. Kita akan membahas soal nomor 1, itu ada kasus di mana
Seorang remaja perempuan usia 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, hasil anamnesis, dia ganti pembalut setiap 3 kali sehari dan tidak ada nyeri. Dari hasil pemeriksaan, tinggi badannya 150 cm, BB 55 kg, tekanan darah 110/70, nadinya 86, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Tidak ada benjolan payudara dan abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Jadi diagnosis apakah yang paling mungkin? Jelas itu ada hipermenore. Kenapa? Karena keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Ini kita bisa lihat dia keluhan haid sudah lebih dari 10 hari. Jadi haidnya sudah lebih 10 hari, dan hiper itu kan maksudnya lebih ya. Jadi dia itu darahnya yang keluar itu lebih banyak. Nah, jadi ini bisa dilihat indikatornya, lama haidnya. Kalau menstruasi normal itu 3-5 hari, kalau hipermenore itu lebih dari 7 hari, dan jumlah darahnya juga bisa dilihat dari frekuensi penggantian pembalutnya. Kalau dia disebutkan di situ mengganti pembalutnya lebih dari 5 atau 3 lebih gitu, dan itu bisa disebut sebagai hipermenore. Nah, tapi di sini kita kenapa memilih hipermenore? Karena di sini ada keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, lebih dari 10 hari berarti lebih dari 7 hari. Berarti dia masuk ke dalam hipermenore, begitu. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Nah, hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Nah, hasilnya tekanan darah 100/60, kemudian nadinya ada 80 kali per menit. Nah, ini suhunya 36 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan, dan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi kita di sini bisa berpatokannya pada polymenore. Kita jawabannya ini C, polymenore. Kenapa? Karena kondisi di sini itu kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. Sedangkan jumlah perdarahan relatif sama dan lebih banyak dari biasa. Nah, polymenore ini merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek, atau bisa disebut akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek. Nah, di sini bisa dibaca kasusnya dengan keluhan haid banyak dan sering. Jadi dia sering siklus haid teratur selama 2 bulan terakhir, dia teratur tapi sering. Jadi itu disebut sebagai polymenore karena sering. Oke. Nomor 3, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada hari pertama 1-2 hari, kemudian hasil anamnesisnya darah banyak, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/70, abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah ya, B. Menganjurkan olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Dan olahraga yang ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Jadi kita bisa karena ini masih fisiologis, jadi kita masih bisa menyarankan untuk olahraga ringan. Kita kenapa tidak memberikan analgetik? Karena ini bukan wewenang kita. Kemudian karena dia sakit, sepertinya dia untuk jawaban C, dia tidak butuh untuk kita jelaskan tentang fisiologis terjadinya nyeri ya. Dia lebih ke gimana sih cara mengurangi nyeri itu gitu. Jadi kita menganjurkan untuk olahraga ringan. Nah, untuk melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dirasa belum perlu karena ini masih dalam batas wajar, dan kita juga belum perlu untuk merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Oke, next. Soal nomor 4, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari dan hasil anamnesisnya ganti pembalut 3 kali per hari,
kemudian darah bergumpal, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, BB 55 kg, dan pembesaran payudara normal, palpasi abdomen, tidak ada massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Nah, yang paling tepat yaitu D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG karena kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini, bukan untuk kuratif. Nah, lama menstruasi yang lebih dari 15 hari ini melebihi rentang menstruasi normal. Jadi, ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan konsultasi ke dokter SPOG. Untuk jawaban A, dia tidak perlu melakukan konseling gizi. Yang B, dia karena di sini tuh keluhan haidnya lebih dari 15 hari, jelas dia mengarah ke patologi. Jadi kita langsung melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Oke, kasus nomor 5, seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Nah, dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswa SMP sudah mengalami menstruasi. Hasil dari pemeriksaan tersebut, di SMP tersebut ternyata sekitar 30% remaja putrinya mengalami anemia. Nah, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena di sini 30% remaja putrinya mengalami anemia. Jadi dia membutuhkan konseling tentang kebutuhan nutrisi. Jadi anemia itu kan suatu kondisi di mana tubuh itu ketika sel-sel darah merah atau HB-nya itu berada di bawah normal. Dan anemia itu bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, kehilangan darah, dan penyakit kronis. Jadi di sini kita lebih menganjurkan untuk memberikan konseling ke kebutuhan nutrisi. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Itu tadi tentang materi kita hari ini dan beberapa contoh soal serta pembahasan dan cara mengerjakannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum.